Shalom, kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan keharusan Alkitab, ketidakberubahan dan kebaikan Allah. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Alkitab diperlukan untuk memelihara kehidupan rohani, tapi Alkitab tidak diperlukan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Alkitab diperlukan untuk memelihara kehidupan rohani. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Yesus menunjukkan bahwa kehidupan rohani kita dipelihara oleh makanan sehari-hari dengan firman Allah. Seperti halnya kehidupan jasmani, kita dipelihara oleh makanan sehari-hari dengan makanan jasmani. Mengabaikan pembacaan firman Tuhan secara teratur sama merugikannya dengan kesehatan jiwa kita, seperti halnya mengabaikan makanan fisik yang bisa merusak kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, Alkitab diperlukan untuk memelihara kehidupan rohani dan untuk pertumbuhan dalam kehidupan Kristen. Contohnya, Petrus memberitahu kita tentang pentingnya firman Tuhan bagi kehidupan kita. Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 2, seperti bayi yang baru lahir merindukan susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu bertumbuh pada keselamatan. Susu rohani yang murni dalam konteks ini merujuk pada firman Allah yang Petrus bicarakan dalam 1 Petrus 1 ayat 23-25, yang berarti firman Allah adalah benih yang membuat kita dapat bertumbuh. Oleh karena itu, Alkitab diperlukan untuk memelihara kehidupan rohani dan untuk pertumbuhan dalam kehidupan Kristen. Alkitab tidak diperlukan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana dengan orang yang tidak membaca Alkitab? Dapatkah mereka memperoleh pengetahuan tentang Tuhan? Jawabannya ya. Tanpa Alkitab, beberapa pengetahuan tentang Tuhan adalah mungkin. Bahkan jika itu bukan pengetahuan yang benar-benar pasti. Orang dapat memperoleh pengetahuan bahwa Tuhan itu ada hanya dari pengamatan terhadap diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Daud berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat 1. Hal ini berarti dengan memandang langit saja, kita dapat melihat adanya Tuhan dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan bahkan keindahan Tuhan yang tidak terbatas. Ia menciptakan alam semesta yang begitu kompleks ini. Oleh karena itu, harus melalui Alkitab saja kita dapat mengenal Tuhan yang benar, yaitu Allah Tritunggal yang mencipta, menyelamatkan, dan senantiasa menyertai hidup kita. Dalam slide ini kita akan berbicara mengenai atribut Allah, salah satunya adalah ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah. Ketidakberubahan Allah merupakan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Allah tidak pernah berubah, berarti keputusan dan kehendaknya serta janjinya pasti dan tidak akan pernah berubah. Kehendak dan keputusan Allah tidak dipengaruhi oleh ciptaan. Allah tidak dibatasi oleh ciptaan, ruang, dan waktu. Allah tidak berubah bukan berarti Allah statis. Tidak pernah ada konflik dalam diri Allah karena segala sesuatu datang dari Allah. Allah tidak berubah bukan berarti manusia pasif. Untuk itu, penginjilan masih tetap diperlukan. Allah tidak bergantung kepada apapun, justru ciptaan yang bergantung pada Allah. Roma 11 ayat 36. Kebaikan Allah. Kebaikan Allah diwujudkan dalam kasih Allah pada manusia. Kebaikan Allah juga diwujudkan dengan Allah yang beranugerah, mewujudkan kebaikannya tanpa pamrih. Di dalam Markus 10 ayat 18 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Anugerah Allah menunjukkan kebaikan yang tanpa pamrih atau kasih Allah kepada mereka yang sering mengabaikannya, yang dalam naturnya layak dihukum. Kita sebagai manusia sering mendukakan hati Allah, tetapi Allah tetap memberikan pengampunan kepada kita. Dengan kebaikan Allah juga kita dapat lepas dari ikatan dosa. Tuhan membantu kita di dalam kesukaran dengan menguatkan kita. Itu adalah bentuk belas kasih dan kebaikan Tuhan. Kita semua pasti pernah mengalami suatu permasalahan atau tantangan hidup. Allah dengan kebaikannya tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Allah pasti akan menolong kita. Kesabaran Allah berarti Allah menanggung sabar, walaupun manusia tetap tidak taat. Jika Tuhan tidak memiliki kesabaran, kita tidak akan hidup sampai sekarang ini. Kesimpulan yang ingin kami sampaikan bahwa membaca Alkitab adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai orang percaya, karena Alkitab merupakan kebutuhan rohani bagi diri kita. Hanya melalui Alkitab kita dapat mengenal Allah dengan benar. Melalui Alkitab kita juga dapat mengetahui kebesaran dan kebaikan Allah untuk kita yang tidak pernah berubah sejak awal mula penciptaan hingga sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.